Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Intana Helwa dengan NIM C1M02310012. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang mikropropagasi tebu, manfaat, masalah, solusi, teknik perbanyakan, serta tahap-tahap pada mikropropagasi tebu. Pendahuluan. Mikropropagasi merupakan teknik kultur jaringan untuk perbanyakan tumbuhan dalam medium buatan yang dapat digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah tersebut untuk menghasilkan bibit yang banyak dalam waktu relatif singkat. Mikropropagasi pada tanaman tebu dilakukan untuk menghasilkan bibit dalam jumlah besar dalam waktu singkat, menjaga kemurnian genetik, dan meningkatkan kualitas tanaman. Tujuan utama dari mikropropagasi tebu adalah memproduksi bibit tebu yang bebas penyakit, seragam, dan dalam jumlah besar untuk mendukung produksi tebu yang lebih efisien. Manfaatnya adalah perbanyakan tanaman dengan cepat dan jumlah besar, kemudian menghasilkan bibit tebu yang sehat dan bebas dari penyakit, memungkinkan konservasi varietas tebu unggul dan penyebaran secara luas, serta meningkatkan produksi tebu dalam jangka waktu lebih singkat dibanding metode konvensional. Masalah utama dalam mikropropagasi tebu adalah kontaminasi, ketergantungan pada media kultur yang sesuai, dan variasi soma klonal atau perubahan genetik selama proses kultur. Kontaminasi merupakan masalah utama ketika eksplan yang digunakan berasal dari lapang. Kontaminasi dapat terjadi karena perlakuan pada eksplan yang digunakan kurang tepat. Inokulan jamur dan bakteri yang berukuran sangat kecil membuat kontaminasi seringkali sulit untuk dicegah. Kontaminasi menyebabkan media membusuk dan diikuti eksplan yang membusuk. Kontaminasi juga menyebabkan browning pada eksplan yang telah diinisiasi. Kontaminasi terjadi setelah dilakukan inisiasi eksplan pada media. Ketergantungan media kultur pada mikropropagasi tebu adalah bahwa pertumbuhan dan perkembangan tanaman tebu sangat bergantung pada komposisi media kultur yang tepat. Faktor seperti nutrisi, hormon, dan kondisi fisik media perlu diatur secara presisi agar mikropropagasi berhasil, sehingga kesalahan sedikit saja dapat menghambat hasil perbanyakan tanaman. Dalam mikropropagasi tebu, tantangan yang sering dihadapi adalah variasi soma klonal, yaitu perubahan genetik yang tidak diinginkan yang terjadi selama proses kultur jaringan. Variasi ini biasanya muncul akibat stres lingkungan in vitro, seperti komposisi media, kondisi fisik lingkungan, atau lamanya waktu kultur. Variasi soma klonal bisa berdampak negatif karena menyebabkan ketidakseragaman pada tanaman yang dihasilkan, sehingga kualitas dan produksi tanaman tebu bisa menurun. Untuk mengatasi masalah mikropropagasi tebu, kontaminasi dapat dihindari dengan teknik sterilisasi yang lebih efektif, seperti menggunakan larutan merkuri klorida atau natrium hipoklorit, serta menjaga kebersihan alat dan lingkungan kerja. Masalah ketergantungan pada media kultur dapat diatasi dengan mengoptimalkan komposisi media, seperti media MS yang ditambah dengan hormon pertumbuhan, agar mendukung pertumbuhan tunas dan akar. Sedangkan variasi soma klonal dapat diminimalisir dengan optimisasi kondisi kultur, penggunaan eksplan mudah, dan membatasi subkultur untuk menjaga stabilitas genetik tanaman. Teknik perbanyakan mikropropagasi tebu. Perbanyakan tebu dapat dilakukan dengan sistem konvensional menggunakan bagal. Bagal merupakan bibit tebu yang berasal dari batang tebu dengan 2-3 mata tunas yang belum tumbuh. Namun perbanyakan tebu dengan menggunakan bagal memiliki kekurangan, yakni memerlukan lahan yang luas, memerlukan tanaman induk dan tenaga kerja yang banyak. Waktu tanam dipengaruhi musim dan mudah terserang penyakit. Selain dapat dilakukan dengan menggunakan bagal, perbanyakan tebu dapat dilakukan melalui teknik in vitro. Perbanyakan benih tebu dapat dilakukan melalui pemulihan tanaman dengan menggunakan teknik in vitro, yang merupakan alternatif yang dapat dilakukan untuk menghasilkan bibit unggul dalam waktu singkat.
Perbanyakan menggunakan teknik in vitro atau kultur jaringan bisa dijadikan salah satu solusi dalam perbanyakan benih tanaman tebu karena jumlah tanaman baru yang dihasilkan tidak hanya satu, tapi bisa puluhan hingga ratusan calon tanaman dari satu bahan tanam atau eksplan. Selain itu, perbanyakan bibit tebu melalui kultur in vitro atau kultur jaringan memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya adalah benih tebu yang dihasilkan bebas penyakit, terutama penyakit-penyakit sistemik. Perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan ini sering diistilahkan dengan teknik mikropropagasi tanaman. Bagian tanaman yang akan dikulturkan lebih baik menggunakan bagian tanaman yang masih berumur muda, karena jaringan pada tanaman yang berumur muda mempunyai kemampuan berdiferensiasi dengan baik. Kultur in vitro tanaman tebu bertujuan untuk perbanyakan klonal atau varietas tebu. Tahapan pada mikropropagasi tebu. Yang pertama adalah inisiasi kultur. Tahap pertama dalam mikropropagasi tebu adalah inisiasi kultur, yaitu memulai proses pertumbuhan in vitro dari eksplan yang diambil dari tanaman induk. Eksplan yang digunakan biasanya berupa mata tunas, pucuk muda, atau bagian lain dari batang yang masih aktif tumbuh. Eksplan tersebut disterilisasi dengan sangat hati-hati untuk menghilangkan segala bentuk kontaminasi mikroorganisme yang dapat mengganggu proses kultur. Setelah disterilisasi, eksplan ditempatkan pada media kultur steril yang mengandung nutrisi dasar, vitamin, gula, dan zat pengatur tumbuh. Media ini biasanya mengandung komponen seperti Ms. Selanjutnya yang kedua, induksi pembentukan kalus. Kalus adalah massa sel tak terdiferensiasi yang berpotensi berkembang menjadi jaringan tanaman baru. Induksi kalus pada eksplan umumnya menggunakan ZPT auksin atau dikombinasi dengan sitokinin. Lebih lanjut, induksi tunas dari kalus dibutuhkan ZPT sitokinin, dan induksi akar pada tunas dibutuhkan ZPT auksin dalam jumlah rendah atau sama sekali tanpa auksin. Proses induksi kalus bisa memakan waktu beberapa minggu hingga bulan, tergantung pada spesies tebu dan kondisi pertumbuhan. Kalus yang tumbuh harus berwarna sehat, biasanya putih atau krim, dan pertumbuhannya harus dijaga dari kontaminasi. Yang ketiga, perbanyakan tunas. Untuk merangsang kalus membentuk tunas, media kultur biasanya diganti atau ditambahkan sitokinin seperti BAP atau kinetin yang berfungsi merangsang pembelahan sel dan pembentukan tunas baru. Pada tahap ini, satu kalus dapat menghasilkan beberapa tunas yang akan diperbanyak lebih lanjut. Setiap tunas yang berbentuk adalah calon tanaman baru yang seragam secara genetik dengan tanaman induk. Proses ini memungkinkan perbanyakan dalam jumlah besar karena dari satu eksplan dapat dihasilkan banyak tunas. Yang keempat, aklimatisasi. Aklimatisasi merupakan suatu upaya penyesuaian plantlet atau benih sintetik dari kondisi in vitro ke kondisi in vitro. Pada tahap aklimatisasi dilakukan adaptasi tanaman yang semula kondisinya terkendali, kemudian berubah pada kondisi lapangan yang kondisinya tidak terkendali. Tanaman yang diaklimatisasi harus mengubah pola hidupnya dari tanaman heterotrof ke tanaman autotrof. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan aklimatisasi, yaitu pemberian nutrisi, media tanam, suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya. Yang kelima, transfer ke lapangan. Setelah bibit berhasil melalui proses aklimatisasi, tanaman dipindahkan ke lapangan terbuka atau lahan pertanian untuk ditanam secara komersial. Bibit yang dihasilkan dari mikropropagasi biasanya lebih seragam dalam hal ukuran, pertumbuhan, dan produktivitas, serta bebas dari penyakit yang mungkin terbawa dari tanah atau lingkungan luar lainnya. Di lapangan, tanaman akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang dewasa, yang mampu menghasilkan batang tebu yang siap dipanen untuk keperluan produksi gula atau produk turunan lainnya. Kesimpulannya, mikropropagasi tebu adalah metode efektif untuk menghasilkan bibit tebu yang sehat dan berkualitas dalam jumlah besar. Tantangannya meliputi kontaminasi, ketergantungan media, dan variasi soma klonal.
yang dapat diatasi dengan sterilisasi, optimalisasi media, dan pengelolaan subkultur yang baik. Perbanyakan tebu secara konvensional dengan bagal memiliki kelemahan seperti memerlukan lahan luas dan rentan penyakit. Teknik in vitro menjadi alternatif yang lebih efisien karena dapat menghasilkan banyak bibit unggul, bebas penyakit, dan seragam. Tahapan utama meliputi inisiasi kultur, pembentukan kalus, perbanyakan tunas, aklimatisasi, dan transfer ke lapangan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.